Halo pecinta Bravos, di mana saja Anda berada, kita jumpa lagi dalam program Visi Indonesia Baru. Tidak seperti biasanya kalau saya di studio, kali ini outdoor, luar ruangan, daerah Puncak. Dan kali ini kembali menampilkan sebuah webinar yang diselenggarakan oleh Narasi Institute dengan tema kenaikan harga barang kebutuhan. Pemerintah harus berpihak kemana? Saya pribadi mempunyai jawaban. Ya jelas harus berpihak kepada rakyat. Dalam webinar ini terungkap bahwa kenaikan harga pangan dan bahan bakar yang terjadi saat ini itu tidak lepas dari kegagalan pemerintah dalam mengantisipasi keadaan. Pemerintah tidak mempunyai rencana, program, bahkan dalam APBN pun tidak tercermin hal ini. Syahganda Nainggolan mengatakan bahwa siapa yang mengontrol sebuah negara itu sangat penting. Kalau negara itu dikontrol atau dikendalikan oleh rakyat, maka pemerintah akan betul-betul bekerja untuk rakyat. Tapi kalau negara itu dikendalikan oleh kapitalis, maka pemerintah hanya bekerja untuk para kapitalis, para pemodal besar. Dia menunjuk bahwa Menteri Perdagangan saat ini yaitu Muhammad Lutfi adalah seorang pengusaha. Dengan kata lain dia seorang kapitalis. Sehingga ketika dia mau berbuat macam-macam terhadap para pengusaha lain, maka dia hanya akan diketawakan saja. Bravos, your digital radio station. Sebenarnya kan kita udah terbuka di publik bahwa Menteri Perdagangan itu tadi misalkan di TV kita lihat dia menunjukkan bahwa negara ini dalam kasus minyak goreng dikontrol oleh mafia-mafia katanya. Dan sebenarnya Menteri Perdagangan ini kan sudah dari Januari ya ngurusin minyak goreng nggak selesai-selesai sampai Maret. Ulasan di Kompas hari ini bagus ya, bagaimana harga minyak goreng di Malaysia saat ini ya, CPO-nya itu nomor 1 di dunia ini, produksinya kita nomor 2 Malaysia. Di Malaysia itu per kilo masih 8.500 per kilogram, jadi per liter itu konversinya 7.600 curah ya. Nah kalau yang yang merek di sana yang bagusnya itu merek itu per kilogramnya 19.000, kalau dikonversi jadi per liter itu sekitar 17.000. Nah, jadi yang curah di Malaysia itu curah yang orang-orang biasa di sini dapat dengan maksudnya kualitasnya tinggi ya. Nah, kenapa di Malaysia itu terkontrol? Kenapa hari ini misalkan kalau kita datang hari ini per hari ini saya datang tadi ke Alfa, saya tanya berapa minyak goreng 49.000 per 2 liter. 2 liter, ya. Ya. 25.000 per liter di ya. Alfa saya. Nah, kenapa di Malaysia itu harganya itu harga yang jauh lebih murah dibanding Indonesia, padahal Malaysia itu pendapatan per kapitanya itu 3 kali lebih besar dari Indonesia. Kan itu pertanyaan besar. Yang kedua, dalam indeks harga konsumen ya, ini kan karena kebutuhan ini kan kebutuhan pangan signifikan ya, banyak dipakai oleh ibu rumah tangga ya, rumah tangga dan lain-lain maksud saya. Itu kan jadi dia akan menaikkan inflasi yang langsung kena kepada rumah tangga, orang miskin khususnya yang memang 60% pengeluaran orang miskin itu kan pada pangan. Seperti buruh ya, serikat buruh itu marah pasti dengan situasi seperti ini. Nah, kan kita lihat sepanjang sejarah Indonesia ada, ya minyak goreng itu langka baru sekarang 3 bulannya. Sebelum ini pernah ada ya ketika krisis 98. Krisis 98 itu ada, baru sekali itu terjadi. Tapi ketika pemerintahan Habibie masuk ya, kemudian Adi Sasono sebagai Menteri Koperasi di mana saya waktu itu staf khusus, itu seminggu selesai. Kelangkaan dan harga-harga. Karena apa? Karena kemudian kita masih punya kekuatan menekan seluruh yang disebut mafia-mafia itu untuk melakukan pengadaan ya minyak goreng secara murah. Maka operasi-operasi pasar dan lain-lain dilakukan. Maka seminggu di zaman Habibie itu langsung normal harga
minyak goreng, nggak pernah jadi 3 bulan seperti sekarang. Nah, kita kembali ke teori dulu. Teori ini sebenarnya kan kita nih bernegara ini kan sebenarnya yang paling menarik itu kan who control the state, who control the land. Siapa yang mengontrol negara ini? Kalau menurut Karl Marx dalam teori Marxis itu, maka siapa yang mengontrol dia yang menentukan. Kalau kapitalis yang mengontrol, dia yang menentukan sesuka hatinya. Kalau rakyat mengontrol, maka dia akan menguntungkan rakyat. Nah, makanya kita lihat ketika si Lutfi ini, yang kata Sri Mulyani ini kan dulu Lutfi, Erick Thohir dan Sandi ini kan pria-pria berkelimis yang suka datang ke BPPN. Kan pernah disebut oleh Sri Mulyani dulu. Pria-pria berkelimis ini seperti Lutfi yang dulu pernah saya temani ke Menteri Perdagangan zaman Habibie untuk impor beras ya. Dia itu adalah pedagang. Ya, kalau pedagang dia nggak bisa mengkontrol pedagang lainnya. Bagaimana pedagang dia mau kontrol, dia marah-marah ya diketawa ya sama pedagang lainnya. Lalu kayak sesama bus kota ngapain ngatur kita. Kan kira-kira gitu. Makanya itu di Malaysia itu selalu tidak bisa pedagang jadi menteri. Tidak bisa pedagang itu jadi presiden. Ya, kalau kita negaranya benar itu ya bisa ngontrol kekuatan kapitalis ini ya, itu cuman kalau pemerintahnya pemerintah yang berbasis rakyat. Ya, berbasis rakyat bukan pakai pemilu yang fake, yang dibayar citra-citra pakai uang dari oligarki. Itu harus betul-betul kekuatan rakyat. Nah, dengan rejim Jokowi ini sebenarnya kita tahu bahwa ini bukan soal Mendak Lutfi. Jokowi juga sudah lama perintahkan Menteri Perdagangan untuk mengamankan dan mengamankan harga minyak goreng dan mengadakan. Tapi kan nggak mungkin Jokowi bisa lakukan. Makanya Jokowi kan yang paling penting buat dia bagaimana happy-happy dengan motor JP. Ya kan, untuk biar aja lah rakyat yang pusing dengan minyak goreng, tapi Jokowi senang-senang dengan naik motor di Mandalika. Ya, itu kan memang ciri-ciri orang yang memang sebenarnya dia nggak peduli juga dengan rakyat. Ya kan, nah. Maksud saya ini sudah terang benderang sekarang dengan kasus minyak goreng. Sebenarnya bukan hanya minyak goreng ya, gas juga naik udah 220.000 per kilogram, kemudian gula, kemudian kedelai, macam-macam ini kebutuhan naik. Ya, sebelum Ramadan juga udah naik, apalagi nanti Ramadan. Nah, persoalan itu who control the state. Nah, itu sekarang terbukti state itu dikontrol oleh oligarki. Dalam teori oligarki, kata Profesor Jeffrey Winters dalam teori yang dia teliti secara dalam, oligarki itu cuma bisa dikalahkan oleh orang yang punya kekuatan massa besar dan ideologis. Itu juga yang ditulis oleh si Thomas Piketty dalam bukunya Kapital dan Kapital yang kedua juga. Sebenarnya yang paling bisa ngurus negara ini cuma 2. Kalau dia bisa jadi pasangan presiden dan wakil presiden. Ya, kalau harga minyak goreng dan semua mau merata, rakyat nih sejahtera semua, itu presiden dan wakilnya itu cuma 2 menurut saya. Dari pengamatan saya sekian lama, itu dulu nggak bisa saya jadi menteri, harus ada presiden. Nah, presiden itu kalau mau masyarakat Indonesia nih betul-betul aman, itu cuma pasangan Habib Rizik sama Rocky Gerung. Karena itu ada teorinya, itu teori si Profesor Jeffrey Winters. Ya, oligarki itu hanya bisa dilawan oleh kekuatan model kalau dia itu merujuk pada Gandhi. Dalam wawancaranya ditanya, Prof, kenapa Gandhi? Gandhi because Gandhi has people power. Yang punya people power di Indonesia ini cuma Habib Rizik ya dan Rocky Gerung. Ya kan, kalau itu kombinasi itu saya mau Menteri Perdagangan, tapi saya sebenarnya lebih pengen jadi menteri ya namanya Menteri Reformasi Agraria. Jadi Menteri Agraria ke depan itu jangan lagi menteri seperti sekarang BPN, Menteri Reformasi Agraria. Ya, ini kenapa saya bilang, saya ini lihat ya, orang-orang yang menguasai kebun-kebun ini itu makin kaya, tapi buruhnya makin miskin. Adik saya tuh manajer ya 20 tahun di Bakri Plantation, dari mulai di Medan Kisaran, kemudian pindah ke Jambi, nggak bisa beli rumah dia. Dia baru mulai bangun rumah kecil-kecilan di Medan setelah pensiun. Sebelum pensiun dia masuk lagi ke Bangka di plantation yang besar. Dia manajer estate itu, kalau dulu zaman-zaman kolonial Belanda dibilang ADM itu ya, administratur. Saya tanya, gaji kamu terakhir berapa? Gaji saya terakhir plus yang lain-lain itu 12 juta. Ya kan? Buruh berapa? Buruh itu pemanen sawit dan lain-lain itu maksimum 3 sampai 5 juta
dimanapun, ya itu juga kebanyakan pekerja lepas. Jadi ini nggak pernah rakyat ini, padahal satu estate itu menghasilkan 12 miliar, ya 12 miliar. Tapi adik saya sebagai manajernya cuma dapat 12 juta udah maksimum. Nah seperti itu misalkan. Ini nggak pernah. Jadi mereka ini selalu mencari keuntungan yang besar sekali, tapi yang redistribusi kepada buruh nggak terjadi juga. Buruh-buruh sawit yang diklaim Erlangga kemarin bahwa mereka senang Jokowi 3 periode, itu kan sebenarnya sebuah kesesatan. Yang mana yang bangga sekarang mereka ini? Nah kembali ke itu, saya pernah berdebat dengan Abu Rizal Bakri. Saya bilang, Pak Abu Rizal, waktu dia cerita mau bangun 5 juta hektar sawit dengan Sinarmas, dengan pembiayaan dari RRC, saya bilang, Bang Ical, bagaimana caranya? Kita gini kan, saya karena mewakili pribumi, saya dapat 40%, Sinarmas dapat 60%. Ya, nanti dia dapat minta uang ke Menteri Keuangan Cina. Nah itu tuh pembiayaannya. Ini zaman SBY ya, masih zaman SBY. Tapi SBY kelihatannya kurang suka karena yang dia bawa Ical ini kok teman-temannya aja. Terus saya bilang sama Ical, Bang Ical, saya bilang, abang tahu nggak? Saya bilang, supir saya itu punya tanah 5 hektar di Bengkulu. Baru pulang haji, abangnya punya 5 hektar tanah di Bengkulu, baru pulang haji. Kalau tanah 5 juta hektar tadi abang bagi per 5 hektar, maka yang naik haji 1 juta orang. Jadi abang nggak usah kontrol land-nya, don't control the land. Ya kan, kamu bagikan kepada rakyat seperti di Malaysia itu, ya Felda saya pernah diskusikan dengan Fadil Hasan, itu kasih rakyatnya, nanti mereka cukup main di PKS, main di hilir, ya main di mebeler buat dari dari pohon-pohon sawit dan lain-lain. Jadi tanah-tanah ini harus kembali ke Undang-Undang Pokok Agraria. Tidak boleh ada orang menguasai 5 juta hektar, nggak boleh ada juta-juta hektar. Nah kalau itu bisa nanti ada Jokowi ganti rejim baru yang bisa menciptakan badan reformasi agraria, itu ditata ulang HGU itu. HGU itu nggak boleh lagi dikuasai oleh konglo-konglo ini. Sekarang dari riset-riset terakhir itu kan sudah 60% dikuasai oleh swasta, bukan BUMN lagi. Bahkan di zaman SBY, ya Menteri BUMN-nya hampir melakukan privatisasi PTP itu. Kalau PTP diprivatisasi, maka kontrol terhadap lahan PTP, bisnis minyak goreng makin nggak ada. Nah, jadi itu tadi kita bicara negara, mungkin itu yang penting dicatat oleh kita ya, bahwa who control the land. Tanah ini nggak boleh lagi dikontrol juta-juta hektar. Itu kalau kita mau aman bangsa ini. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Ya, kalau yang nanti jadi presiden dan rejimnya itu berbasis rakyat, bukan berbasis pencitraan. Ya, kalau basisnya pencitraan, pasti tidak mungkin bisa melakukan ini. Nah, kedua, yang penting sedikit, ini karena kita mengaitkan dengan COVID-19 dan kemudian ada perang di Ukraina, ya, ini sebenarnya ada positif, ada negatifnya. Negatifnya ini memang kemudian terjadi nanti inflasi besar-besaran. Dan saya juga tadi agak ragu dengan Dr. Budi Antoni ya, soal APBN, karena bayangan saya itu kan kita 750.000 barel per hari impor, net importir BBM. Jadi saya nggak ngerti, saya pikir antara komoditas batu bara dan minyak goreng yang sifatnya short term, ini belum tentu kemudian nanti di jumlah ini APBN kita sebenarnya untung seperti klaim Sri Mulyani. Saya lebih yakin sebenarnya ketika BBM ini $100, $120, kita ini ekonomi kita makin hancur. Ditambah lagi kita $1.000 yang cetak uang kemarin, quote and quote cetak uang itu sudah tidak ada. Sehingga apa? Sehingga sebenarnya dari sisi ekonomi kita akan makin hancur. Jadi sekarang ini bayangan saya ini baru kehancuran pertama. Kehancuran yang lebih dalam akan terjadi. Ya, orang-orang nanti apalagi kalau Taiwan sama Cina perang dan lain-lain. Tapi ada keuntungan sekarang. Keuntungannya apa? Ketika negara-negara besar ini sibuk berperang, kalau kita mau pikir kedaulatan kita sendiri, nasionalisme kita, persatuan bangsa Indonesia di atas keributan-keributan yang diciptakan kadrun dan kodok-kodok ini, ya kalau kita bangsanya bisa diciptakan solid kuat, kita bisa punya kesempatan berdaulat. Sekarang ini, ya mumpung Rusia, Cina mau perang sama Amerika, dia nggak lagi melakukan hegemonisasi dan globalisasi hegemoni, nggak sampai ke Indonesia, kita bisa mandiri.
Ada kesempatan kita mungkin 5-10 tahun ke depan menjadi negara yang ini, yang mandiri. Harapan saya agar kita bisa bersatu padu, kembalikan lagi negara dalam versi yang benar, ya, versi seperti Rousseau, ya, bahwa negara ini adalah punya rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Ya, Thomas Paine juga ketika mau mendirikan waktu Amerika mau merdeka, bahwa ini punya kita, bukan punya segelintir konglo-konglo itu. Enggak, ini punya kita, bangsa kita. Ini ada kulit sawo matang di sini, aslinya di sini nih. Ya, saya ini asli sini. Nggak bisa orang tiba-tiba dikuasain dunia kita internasional apa enggak. Ini bangsa kita ini harus dipertahankan. Ya, persoalannya kita masuk penjara keluar penjara urusan lain, itu memang dari dulu ada itu. Kalau nonton The Last Mohican ya memang pertarungan begitu. Inflasi tinggi itu di mana? Saya ini kan pendiri Serikat Buruh. Hidup saya kan di dunia itu. Teman saya Jumhur Hidayat hari-hari dia juga sekarang udah ketua KSPSI, ketua Serikat Buruh. Kita tuh sering dialog tentang orang-orang yang tertindas di bawah. Ya, buruh itu hidupnya tuh survival. Ya, survival for the fittest, ya. Makan hari-hari, cari dapat income pagi, habis besok cari lagi gitu. Jarang ada ya pekerja tetap sekarang yang bisa bertahan lama. Dan pekerja tetap juga dibatasi gajinya karena UMR ini, bahkan Ganjar Pranowo kemarin menaikkan gaji UMR itu 0,87%, 0,87 ya, artinya 0,87%. Anies menaikkan 5%. Ya, bayangin aja itu selalu di bawah inflasi. Orang itu sekarang ya saya kasih tahu, hampir di seluruh Indonesia termasuk di ibu kota Jakarta sekarang, di Jakarta Timur, itu lebih dari 1.000 Jakarta Timur aja itu yang busung lapar, yang stunting. Ya, stunting kata orang beda busung lapar, saya anggap sama. Saya sebagai ahli kemiskinan, saya klaim aja sementara untuk Indonesia ini stunting sama dengan busung lapar. Karena kurang makan. Itu terjadi dulu dari zaman Soeharto sampai zaman SBY, tidak pernah ada orang busung lapar atau stunting di Jakarta. Ya, tidak ada di Semarang, tidak ada di Tangerang Selatan. Sekarang udah masuk di kota-kota besar. Kok orang nggak tahu bahwa ini suatu kehinaan bagi bangsa Indonesia, karena itu sudah problem kalau kamu udah lihat seperti negara-negara Afrika zaman dulu, setelah pandemi 2 tahun ini busung lapar tuh masuk di kota-kota. Kan kita masih nggak merasa bahwa ini belum lagi, karena kita disibukkan dengan seperti dulu zaman gladiator, di Roma tuh dibuat gladiator, orang nonton gladiator pada lapar. Sekarang motor JP pada lapar. Ya udah, itu rakyatnya harus kita sadarkan, kasihan rakyat kita. Saya diskusi dengan dengan Antoni Budiawan ya beberapa waktu lalu. Saya bilang, Ton, kamu kan alumni Rotterdam ya, Erasmus University. Kamu pasti jago model matematik ekonomi. Menurut kamu udah yakin nggak kalau 1.000 triliun yang dicetak BI, quote and quote cetak BI itu 2 tahun dan sekarang dilarang IMF, itu hilang di 2023. Itu kira-kira pertumbuhan kita gimana? Antoni ada di sini. Antoni bilang itu bukan pertumbuhan lagi, dan dia bilang itu kontraksi. Jadi 2023 itu pasti kontraksi setelah tidak ada lagi uang yang 1.000 triliun itu. Ya, sekarang juga kata Antoni, ya itu juga orang-orang sudah tidak mau lagi investasi, tidak mau lagi bisnis, nahan uang. Semua orang nahan uang yang punya uang. Ya. Kemudian orang-orang yang dilindungin bank-bank ini, kan bedanya 98 sama sekarang. Ya, saya tanya sama satu konglomerat. Saya bilang, Bang, lu bedanya 98 sama sekarang, apa sih, kenapa lu belum bangkrut? Gue bilang. Ya karena sekarang agak beda kan, dia bilang, bank-banknya ini agak baik. Nggak langsung di call 5. Padahal harusnya gue udah call 5. Dia bilang gitu. Ya kan, nah ini kan sampai kapan bank-bank ini berdarah-darah untuk dia bisa bertahan, menahan beban, ya, membiarkan orang yang harusnya call 5 itu tidak call 5. Jadi menurut saya ini ada yang fake, ada yang kita lihat seolah-olah aman. Menurut saya ini sekarang udah nggak aman. Kapan ini menjadi ledakan besar? Ini saya nggak tahu, mungkin mungkin ada Hermanto Siregar yang suka melakukan simulasi, Antoni Budiawan atau Fadil Hasan sebagai ahli ekonomi juga yang bisa melakukan simulasi. Tapi saya sebagai orang sosial, feeling saya ini nggak lama lagi akan ada ledakan sosial. Ya, ini sebagai ahli sosial, saya mengamati di dekat rumah saya itu sekarang per jarak meter itu sekarang udah semakin banyak gerobak-gerobak. Ya, tadinya nggak ada gerobak
bakso gerobak, cireng gerobak ini gerobak itu. Nah, mungkin kalau saya tanya sama teman saya Teten Mas Duki, Ten lu kenapa makin banyak orang dagang di pinggir jalan? Mungkin Teten bilang, oh itulah keberhasilan kewirausahawan. Tapi kalau saya tanya misalkan nama ahli sektor informal seperti Profesor Didi Rabini misalkan, pasti itu dia bilang terjadi informalisasi, sektor formal hancur. Orang miskin cari uang 20.000, 30.000 sekarang semua di pinggir jalan. Bayangkan itu semua kalau nggak percaya sekarang secara kualitatif ya, jangan main-main kuantitatif karena nanti bisa how to lie with statistik ya. Kualitatif kamu lihat sekarang pengemis makin banyak nggak? Kita lihat sekarang orang di Pak Oga pinggir jalan makin banyak nggak? Pencurian makin banyak nggak? Nah ini sekarang secara kualitatif saya lihat makin banyak. Jadi itu tanda-tanda ledakan sosial yang semakin dekat. Dekatnya saya Allahu a'lam. Bravos, your digital radio station.